mau kerja di sini. Pengen aja sih, soalnya lebih dewasa gitu. Pertama lihat YouTube-nya Tenovi, kayaknya gimana ya, tersentuh banget. 613.000, udah saya lihat semuanya. Oh no. WRP-nya ada 9.000. Subscriber yang WRP ini, saya belum lihat. Lansia sebatang kara. Kenapa alasannya? Karena kan dia nggak punya keluarga dan udah ditelantarkan sama keluarganya juga gitu, nggak ada yang peduli lah pokoknya. Berarti kalau gitu. orang sakit nggak prioritas gitu? Iya prioritas juga sih, tapi kan nggak seperlunya gitu, maksudnya nggak, ya kayaknya nggak kayak itu lansia sebatang kara gitu. Kalau itu kan butuh banget gitu. Ke ODGJ sih, ODGJ terlantar. Kenapa ODGJ terlantar? Karena nggak semua orang itu berani gitu, nggak berani buat bantuin dia, mandiin dia gitu kan. Lansia terlantar. Kenapa lansia terlantar? Karena apa ya? Orang tua lebih utama sih. Orang tua? Iya, lebih utama. Lansia. Kenapa? Karena kan dia sudah lansia, sudah bahasanya. Ya karena membantu gitu, karena harus dibantu karena sudah tidak berdaya lagi. Tidak berdaya? Iya, harus dibantu pertolongan. Setelah itu siapa lagi? ODGJ. Kenapa ODGJ? Harus cari tempat yang aman supaya tidak ada orang yang jahati dia. Berarti orang sakit nggak prioritas menurut Mbak? Prioritas, karena harus dibantu juga. Ya ODGJ telantar. Kenapa? Karena menurut aku ya, kalau ODGJ itu kan ya nggak ada keluarganya, jadi perlu dibantuin. Jadi kalau ODGJ terlantar dari 1.000 atau 2.000 kita harus bantu semuanya? Iya. Iya? Oh my god. Lansia sebatang kara? Lansia sebatang kara. Perlu juga sih nggak dibantu karena juga juga butuh bantuan dari kita juga. Orang sakit? Orang sakit. Perlu dibantu nggak? Perlu dibantu. Kenapa alasannya? Karena kan kita kan belum tahu kan masyarakat dari yang terendah atau yang nggak terendah, jadi kita perlu ngebantunya. Tahu bisa lihat dari mana terendah atau nggak terendah? Dari kita yang pas kita buat datang ke rumahnya gitu. Oh, jadi ditentukan dari rumahnya? Ya? Iya. Kalau untuk milih lansia Kak, sebatang kara. Kenapa? Soalnya kan sedih kalau ngelihat kayak kan namanya dari kecil kan nggak sama orang tua gitu kan, terus ada orang tua yang digituin kan sedih banget. Di luar negeri dari pokoknya dari aku umur 5 tahun. Oh, no. Makanya pas kalau Tenovi kayak upload lansia gitu kan sering sedih. Prioritasan lansia. Kenapa? Karena lansia lebih membutuhkan, dan kalau orang sakit mungkin masih ada keluarganya atau yang lainnya. Kalau lansia itu lebih membutuhkan dan lebih susah. ODGJ nggak? ODGJ terlantar? ODGJ juga sebenarnya perlu, cuma kalau yang diprioritaskan pasti lansia.
Kalau orang sakit nggak? Perlu juga, cuma kalau emang suruh diprioritaskan, mungkin lansia yang diprioritaskan. Orang sakit, karena orang sakit itu umurnya tidak ada yang tahu, jadi kita harus memprioritaskan mereka. Karena banyak juga orang sakit yang tidak mempunyai biaya untuk berobat dan untuk transportasinya seperti itu. Orang sakit. Kenapa? Karena kan dia sakit, takutnya meninggal kalau nggak segera ditolongin. Orang sakit. Kenapa? Karena itu lebih membutuhkan untuk bantuan kami. Iya 20-an deh. 20-an. Agak lupa. Kalau jumlahnya itu berapa ya? Berapa coba? Wah, nggak ngikutin. Barusan saya nonton sih Kak. Oh, Cuman yang di Dufan itu. Cuman aku nggak gitu. iya. Terus berapa? Yang setahu kamu aja berapa? Kira-kira ada kurang lebih 15 lah. Sekitar 15-an. Ada apa ya? 10. Nggak salah. Setahu aku kayaknya 10 orang deh. Jumlahnya 2 bulan sih Kak. 20. Mungkin kurang lebih 20. Untuk karyawan 15 ya kurang lebih. 20? Paling 30-an kali Kak. 35 kali. 35, bismillah. Ntar kan keterima lagi semuanya yang interview nih. Doain aja makanya. Kalau masalah gaji sih, ya aku tergantung Mbak Novi yang ngasih gitu. Kalau Mbak Novi ngasih segini, ya saya terima gitu dengan ikhlas gitu. Kira-kira berapa? Ya, kalau kira-kira sih, ya aku nggak mau dikirain, maksudnya nggak mau kira-kira. Pengennya dapat gaji berapa? Ya 700 aja deh. Hah? 700 aja deh. 700.000? Terus kamu pengen jadi bagian apa nih di dalam tim kalau kamu bergabung dengan kita? Ya kepengennya sih ya apa aja sih yang dikasih gitu. Yang penting kan nyaman gitu. Kalau gaji sih saya nggak nentuin gitu. Masalah gaji berapa, itu mah saya ikhlas gitu kan. Kalau misalkan saya rezeki saya di sini alhamdulillah, kalau misalkan enggak ya kurang apa-apa gitu kan. Pasrah ya? Iya, pasrah. Terus pasrah, saya kerja di sini mending terjun ke lapangannya, Kak. Kenapa mending terjun ke lapangan? Karena maksudnya biar tahu gimana sih rasanya gitu kan, biar ngerasain gitu kan. Rasain membantu gitu kan. Rasain mandiin ODGJ, apa bantuin orang-orang yang terlantar gitu. Sekitar 2 jutaan. 2 juta. Terus mau jadi bagian apa dalam tim? Relawan yang ikut-ikut. Relawan yang ikut-ikut ke jalan gitu. Saya mengikuti Novi melihat kinerja saya dulu. Kalau kinerja saya bagus, baru terserah Novi. Kalau saya ingin mengikuti saja. Dan jadi bagian apa di tim? Di bagian karena saya di bagian admin, jadi biasa kuasain di admin. Bisa pakai laptop komputer? Bisa. Apa aja? Kayak Office, Microsoft Office, PowerPoint, terus sama Excel. Emang pengalamannya berapa lama? 2 bulan? 2 bulan setengah. Gaji yang aku inginkan 1.500.000. Ya, aku mau jadi bagian tim relawan. Ikhlas, Kak. Pokoknya sekasihnya. Nggak mengharapkan. Dan mau jadi bagian apa di tim? Pengen jadi kayak yang tim di luar juga, biar tahu kita itu kayak misalnya gini, Kak. Aku nih seperti ini, jadi tuh nggak pengen ngeliat yang di luar nih.
berapa kurang bersyukurnya aku gitu loh Kak, berapa kurang bersyukurnya saya. Jadi saya pengen lihat orang-orang yang di sana itu seperti apa gitu, pengen banget yang terjun ke lapangan. Mungkin kalau ditanya soal gaji, saya mungkin matoknya secara UMR. Saya mungkin bagian tim yang seperti tim admin atau yang dibutuhkan. Emang kamu bisa komputer? Bisa. Apa aja? Saya bisa Photoshop, Microsoft Office. Kalau Excel masih rumusnya masih dikit, saya bisa. Tapi udah ada pengalaman belum di admin? Belum. Saya menjadi tim relawan yang terjun langsung ke lapangan karena itu tugasnya sangat mulia, bisa membantu banyak orang. Seperti itu. Gajinya? Gaji adalah bonus bagi saya. Tidak minat gaji untuk kebaikan. Saya kesini untuk balik untuk membaikkan orang lain. Mau jadi bagian apa di tim? Apa saja untuk kebaikan. Gaji nominal mah nggak ada habisnya Kak, yang penting mah cukup aja buat ngasih keluarga. Mau jadi bagian apa sih di tim? Apa yang dibutuhkan insya Allah bisa Kak. Kameramen pengennya mah. Punya pengalaman? Punya, tapi nggak punya kamera, tapi jago foto saya. Selain dari kamera? Saya pintar ngomong sih Kak orangnya. Bisa ngomong-ngomong dah gitu. Kontribusi itu kayak apa? Kamu bisanya ngasih apa nih ke kita kalau kamu nanti ikut jadi tim? Oh, ya ngasih apa ya? Kayak jujur lah gitu. Jujur aja? Enggak, jujur, disiplin gitu, ramah sama orang gitu. Gitu aja? Dan nggak malu sama kameramen. Lebih siap siaga sih Kak. Siap siaga aja? Iya, maksudnya siap siaga, lebih nonjolin gimana ya? Nonjolin muka? Enggak, maksudnya bantuin ya semampu saya gitu Kak. Kontribusi yang aku lakukan mungkin aku bantu kasih info untuk Tenovi dengan info orang yang aku pernah lihat nih, yang aku kemarin nggak bisa bantu. Nah sekarang aku udah, misalnya aku diterima dan aku ada kesempatan buat ngebantu mereka, itu mungkin aku bisa kasih rekomendasi. Oke, jadi nanti kalau misalkan kamu jadi tim itu, kontribusi kamu tuh hanya memberikan info gitu? Memberikan info, melakukan usaha pekerjaan dengan baik, ibaratnya menekunilah apa yang udah aku inginkan gitu. Untuk saling membantu sesama tim dan membantu Tenovi. Kontribusi apa? Intinya pengen kayak kakak-kakaknya gitu kan, kayak kakak-kakaknya, kayak pokoknya kakak-kakaknya yang kompak, yang selalu kompak, pengen ngikutin kayak gitu. Kontribusi akan membantu mencari orang-orang terlantar di GJ, orang-orang sakit yang membutuhkan. Saya akan melakukan pekerjaan ini dengan dengan ikhlas karena tugas ini mulia, membantu orang banyak, terjun langsung ke lapangan, seperti itu. Membantu tim jika diperlukan untuk seperti menjaga ODGJ, karena ODGJ itu seringkali berontak atau tidak berontak. Ini saya ingin belajar menjadi kameramen dan menjadi apa yang dibutuhkan di sini, kan dari nol nih, harus belajar dulu. Insya Allah bisa. Coba contohin gimana kalau lagi opening nih, jadi kelas. Iya. Halo guys, kita lagi ada di Palembang dan ini ada ODGJ Telantar. Nah, dia ini hidupnya sebatang kara, terus juga
hidupnya ya gitu, sangat memperhatinkan gitu. Ya udah, kalau penasaran terus saksikan terus, kalau penasaran saksikan terus ya gitu. Kalau bantuin siap. Jadi contohnya Teh-Novi lagi berhalangan Ya, yang nggak bisa kayak hadir Kak ngebantu. Ulfa gitu kan. Ya, Siap. siap. Siap apa? Siap jadi apa ya? Jadi apa? Ya maksudnya gantiin Kak Novi gitu kan. Yang gantiin apaan? Ngapain? Kayak maksudnya lebih ke utama sih. Ke orang utama. Siap. Siap. Oke, berarti bisa ya. Siap. Coba. Opening jadi host. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menggantikan Teh Pratiwi Novianti yang sedang berhalangan, tidak bisa apa ya namanya? Jangan lihat aku, lihat kami. Tidak bisa langsung datang untuk membantu karena jadi saya yang sebagai tim untuk menggantikan Teh-Novi. Bersedia. Boleh dicontohkan untuk menjadi host Teh-Novi biasanya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu sih. Aduh, deg-degan. Iya, deg-degan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebagai Teh-Novi ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Novianti. Saya... Aduh, nggak tahu, Kak. Nggak saya? Jadi nggak bisa ya? Deg-degan. Siap. Menjadi co-host. Siap. Menjadi host. Pelan-pelan siap, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tim WRPNY dari Kanopi. Kanopi untuk saat ini tidak bisa hadir karena ada urusan mendadak. Jadi di sini saya akan menggantikan Teh-Novi untuk melihat ODGJ yang bernama Irwan. Gitu. Siap. Boleh dicontohkan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tim Pratiwi Novianti. Berhubungan Teh-Novi tidak bisa hadir karena ada halangan. Saya ingin menyampaikan amanah dari Teh-Novi untuk membantu ODGJ yang bernama Kian. Gitu. Siap. Coba dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tama dari timnya Pratiwi Novianti. Karena hari ini Kanopi berhalangan hadir, jadi saya menggantikan untuk membantu salah satu saudara kita. Siap. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pareji. Mohon maaf untuk hari ini Kanovi tidak bisa hadir di tempat ini dikarenakan lagi sibuk mengurus orang. Ulang. Belepetan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pareji dari tim Pratiwi Novianti. Mohon maaf untuk sore hari ini Kak Pratiwi tidak bisa hadir di tempat ini dikarenakan sedang berhalangan. Tetapi insya Allah kita bersama tim akan bekerja secara maksimal dan baik di tempat ini. Terima kasih. Insya Allah siap. Coba. Opening. Sekarang? Ya. Halo guys. Kembali lagi ke PNY. Oke, sekarang Kanopinya sedang berhalangan, sedang sibuk lagi di suatu tempat. Kami mewakilkan
Tenopi, saya Rizky dan tim yang lainnya. Karena nyaman aja sih dengan pekerjaannya gitu. Maksudnya nyaman dengan pekerjaannya gitu. Nggak nyaman sama orang-orangnya? Iya enggak lah. Karena dari awal saya termotivasi sama Kak Novi, walaupun saya nggak tahu Kak Novi gitu ya. Tapi dari vlognya, dari IG, dia jujur orang baik gitu kan. Walaupun banyak yang ngejudge dia, tapi dia tetap itu sepenuhnya bantu orang yang terlantar, ODGJ gitu. Karena kalau ada konten YouTuber lain yang berbagi menerima lowongan, aku mungkin juga daftar. Oh, jadi karena emang nggak ada belum ada lowongan itu. Jadi karena kamu lagi nggak kerja, terus butuh kerjaan, jadi makanya ngelamar gitu. Dan plus nyari pahalanya juga sih. Karena menjadi tim Novianti itu banyak pelajaran yang bisa diambil, seperti kayak membantu ODGJ, orang terlantar, lansia, dan orang-orang yang sedang membutuhkan. Karena kita juga sebagai tim juga mendapatkan pelajaran banyak dari tentang channel YouTube-nya Tenovi. Karena aku ingin bekerja, udah 3 tahun. Jangan nangis. Belum ada pekerjaan. Karena di rumah kan kakak juga nggak ada kerja, mama juga ada amanah dari kakak, almarhum kakak buat ngebantu, ada keponakan. Ini tinggal sama ibunya, itu kakak saya. Karena sekarang yang ngurusin ibu aku. Dari situ aku pengen banget ngebantu mama sama bapak, bingung dengan cara apa. Udah ngelamar sana sini, jadi belum ada yang kepanggil. Salah satunya jadi kata sama bapak, jangan pantang menyerah, harus semangat, jangan putus asa. Dari situ kebetulan keterima dipanggil jadi tim Tenovi. Memang kan kalau pas kuliah itu kan kalau di Lampung itu kan dikit ya orang kayak ODGJ gitu Kak. Ada satu tuh pas kuliah. Pas ngeliat Tenovi itu kan sering nggak takut gitu kan. Jadi tuh kayak aku tuh kayak merasa cobalah ngasih makan gitu kan. Iya gitu kan. Jadi nggak ngeganggu juga, nggak galak, nggak ini gitu kan. Jadi pengen lah gitu kan. Memang Kak pengen gabung banget, cuma nggak direspon. Kayak ini direspon tuh kayak ya Allah, kayak kesempatan banget gitu kan. Kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Karena saya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kalau saya sendiri, saya kurang untuk biaya, untuk modal akomodasinya, dan saya ingin lebih bisa membantu sesama, karena Tenovi sendiri mengajarkan yang orang-orang dewasa untuk membantu sama pemuda-pemudi, membantu sama. Karena saya ingin membantu banyak orang. Kalaupun saya tidak di sini, mungkin saya tidak bisa membantu karena saya ibu saya seperti seorang petani, mungkin nggak bisa melakukan secara langsung. Dengan tim Pratiwi Novianti ini saya bisa melakukan hal tersebut. Karena saya ingin membantu orang-orang banyak, karena seneng aja gitu, sosialisasi emang seneng di jalan, seneng di luar. Soalnya emang di ojek juga sosialisasi juga sih, di ambulan. Gak ada yang tahu untuk masuk atau enggaknya, tiba-tiba aku juga belum kerja, tiba-tiba aku mencari
terus komunikasi dengan Kak Nadia lagi, mencoba menanya di sini ada lamaran nggak Kak, karena sebelumnya aku kenal Kak Nadia itu di sebelum-sebelumnya orang tua aku. Kekurangan aku itu ya pasti banyak. Kalau kelebihan aku itu alhamdulillah sekarang aku belajar sholat, ngaji gitu. Iya. Kalau di dalam hal kerja maksudnya kekurangan sama kelebihannya apa? Kalau dalam hal kerja itu kekurangannya itu ya alhamdulillah sih nggak ada kekurangannya. Iya. Kalau kekurangan mungkin kalau di depan kamera gitu kan, depan kamera saya nggak terlalu lancar gitu kan dalam bahasanya gitu. Terus tadi katanya mau gantiin Kanovi, berarti nggak bisa dong. Kan butuh proses Kak, butuh belajar gitu kan. Nggak langsung gitu, kan butuh belajar gitu. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya saya bisa itulah, maksudnya siap gitu. Punya ada kemampuan, selagi saya ada kemauan, terus semangat gitu dalam bekerja gitu Kak. Kekurangan aku paling cuman kayak apa ya, nggak suka berantakan. Itu aja sih, nggak suka berantakan, cerewet, bukan cerewet sih, jadi kayak aku orangnya tuh terlalu apa ya, itu kekurangan. Nggak tahu sih, tapi kata orang itu kayak lebay banget kata orang gitu. Oke. Kekurangan saya itu tidak bisa, karena tidak bisa makan telat karena ada penyakit mah. Yang kedua juga nggak bisa kecapean dikit ya. Oh berarti mohon maaf, berarti nggak ini ya, belum karena kita di jalan nggak kenal waktu 24 jam, jadi ya jelas kita capek. Ini aja kita baru pulang jam berapa? Jam 4 subuh. Terus kita makan pun nggak bisa kayak orang normal lainnya, jadi telat-telat terus gitu. Jadi mohon maaf ya. Iya. Kita terima kasih karena sudah bergabung mencoba. Ya. Kekurangan aku jujur saja nggak bisa dalam hal komputer. Kelebihan aku Kelebihannya? Bikin bahan kayak di rumah, kayak ngerjain kayak bikin cilok, jual cilok gitu. Kalau kekurangannya banyak sih Kak. Dalam bekerja kemarin tuh kan 3 bulan di bank, terus itu 2 tahun ngajar. Cuma kan memang kalau di dalam ruangan itu tuh kayak nggak betah gitu Kak. Kalau untuk on time, insya Allah on time. Cuma kadang di dalam diri tuh kadang kayak males gitu Kak. Ada sifat kayak males, cuma kan kalau udah bekerja mungkin enggak ya Kak. Terus itu ya semacam kayak gitu Kak kekurangannya. Kelebihan saya disiplin, teamwork, bisa teamwork. Teamworknya kayak gimana? Ya kalau teamwork, tim yang membutuhkan bantuan saya siap. Contohnya apa? Misalnya tim lagi butuh bantuan untuk mengambil kamera di sana yang ketinggalan, saya siap untuk mengambilnya. Tuh, yang lainnya. Kekurangan saya mungkin obrolan saya yang kurang. Kelebihan saya bekerja keras, bertanggung jawab, dapat mengemban amanah. Kekurangannya selalu pengen belajar yang terbaik untuk orang. Mungkin kurang bersabar. Kelebihannya maintain waktu. Jika tidak berhalangan, maksudnya dalam artian aku kan tadi naik motornya agak rusak, terus hujan, nggak bawa jas hujan, jadi berhenti dulu. Terus rajin ibadah. Manusia punya kekurangan dan kelebihan.
Kekurangannya saya apa ya? Kurang ganteng kayaknya dah. Kurang ganteng. Kelebihannya sih bisa ngomong Kak, bisa ngomong, pokoknya dia bisa dah kalau ngomong-ngomong doang mah. Sama bisa bekerja sama tim dengan baik, ikutin aturan yang ada, nggak aneh-aneh, dan tetap sama satu tujuan bersama dah. Nggak bisa, jujur. Bisa. Reels berarti nggak bisa? Nggak bisa kalau kayak endorse kayak gitu bisa. Tidak. Nggak bisa dua-duanya? Tidak bisa. Nggak bisa dua-duanya? Iya. Bisa. Caranya kalau untuk endorse? Kalau endorse, kita misalnya produk skincare, kita akan mengecek dulu produk skincare tersebut cocok atau tidak pada kanopinya. Terus yang kedua, kita akan melihat red card-nya. Terus yang ketiga, sistem kontrak kerjanya. Kalau udah cocok, baru diserahkan ke bagian administrasinya. Untuk Reels? Reels? Oke. Ya bisa Kak? Bisa. Gimana caranya? Caranya kan lihat produknya, kita lihat dulu nih cocok apa enggak sama yang pengen kita pakai. Terus kita promosiin, halo adik-adik semuanya, channel Pratiwi Novianti. Nih kita nih pakai Scarlett nih hari ini, body jadi bening dan glowing gitu misalnya Kak. Udah lu nggak ngerti? Tapi mau belajar ya? Belajar harus lah, manusia harus belajar. Insya Allah bisa. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika endorsement masuk. Sistemnya bagaimana? Sistemnya belum tahu. Ya bersedia. Bersedia. Nggak pulang-pulang bersedia. Iya. Ya harus bersedia lah. Ya namanya ngelamar di sini kan aku tahu ngevlognya pas maksudnya kan pasti di tengah jalan gitu, hujan-hujanan gitu kan, terus ngejar-ngejar ODGJ gitu. Maksudnya kan lihat vlognya hujan-hujanan. Loyalitas bisa nyampe 24 jam pagi sampai pagi. Kamu bersedia? Bersedia. Saya siap. Oke. Karena kan kita 24 jam Iya. di jalan. Siap. Mau nggak tinggal di kantor? Siap. Bersedia kerja 24 jam nggak? Siap. Mau tinggal di kantor nggak? Mau. Bisa loyalitas untuk stay di kantor? Bisa. Siap. Siap. 24 jam. Siap. Loyalitas. Siap. Stay di kantor. Stay banget, ready insya Allah. Nggak masalah kalau tinggal di kantor. Nggak apa-apa saya mah. Udah bilang mama mantan saya kalau kerja nggak pulang-pulang. Ya udah yang penting sehat katanya gitu. Makanya saya seneng banget nih. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa selalu terbahkan kebaikan. Dadah. Assalamualaikum.